Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua orang kecuali Zoe, yang tubuhnya sudah setengah menghilang. Dia dengan tenang menatapnya. Ting-er, jangan main-main. Kembalilah. Tiba-tiba terdengar suara misterius dari mayat wanita itu. Kamu tidak akan mati. Pada saat ini serangkaian suara gemuruh terdengar dari langit. Berkat kata-kata mayat wanita itu, pecahan di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan angin kencang tak berujung turun dari langit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tanah. Mayat perempuan itu perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, dua pecahan di bawahnya juga runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mundur. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Mata Cihu juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya mata lelaki tua itu yang berbinar. Lalu dia tampak teringat sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang hujan pertama muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari bawah mereka. Saat cahaya keemasan itu semakin mendekat, Wang Lin merasakan niat pedang yang kuat datang ke arah mereka. Mayat perempuan itu melangkah maju dan meraih cahaya itu. Tiba-tiba nyanyian pedang yang menembus seluruh alam surgawi bergema. Mayat perempuan itu memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke arah jiwa Zoe yang terbakar. Jiwa Zoe pun tersedot ke dalam cahaya keemasan itu. Setelah melindungiku selama lebih dari 2000 tahun, kau bekerja keras. Aku memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, kau akan menjadi kaisar surgawi. Wanita itu berbalik dan menatap dingin ke arah Cihu dan lelaki tua itu. Akhirnya tatapannya jatuh pada Wang Lin. Dia menatapnya dengan seksama. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan lembut dan pagoda itu terbang ke arah Wang Lin. Lalu cahaya keemasan di tangannya berubah menjadi seekor naga emas raksasa yang membawanya dan pergi melalui kehampaan. Pada saat ini setiap kultivator tidak peduli di fragmen mana mereka berada. Mereka merasa ketakutan setelah mendengar nyanyian pedang ini. Bahkan mereka yang berada dalam pertarungan hidup dan mati pun tak kuasa untuk berhenti. Di salah satu bagian paling tengah alam surgawi, seorang sarjana berjubah hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang bersinar. Dia berbisik, pedang surgawi hujan. Itu benar, hanya pedang surgawi hujan yang bisa mengeluarkan nyanyian pedang seperti itu. Hanya saja, aku tidak tahu yang mana. Sebuah cahaya misterius muncul di matanya saat dia melompat ke udara. Dia memejamkan matanya sebentar dan kemudian menyerbu ke arah asal nyanyian pedang itu seperti kilat. Di sebuah pecahan di barat laut alam surgawi duduk seorang lelaki tua berjubah ungu. Ia menatap langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung sebentar, ia melangkah dan terbang menuju nyanyian pedang. Apakah itu pedang surgawi hujan? Jika sekte pedang dahulu milikku mendapatkannya, maka kekuatan kita pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Aku memiliki binatang surgawi yang dapat kugunakan untuk mengambil alih pedang surgawi dari roh pedang surgawi di dalam pedang. Ia terbang dan tiba-tiba seekor kilin bertanduk dua muncul di udara. Ia melangkah di atas kepala kilin dan kilin itu menyemburkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Saat dua aliran udara panas itu keluar, pecahan langit yang ditumpanginya runtuh. Sejumlah besar retakan spasial mulai muncul saat tanah runtuh. Kekosongan mulai melahap pecahan itu. Tetapi tidak ada yang mempengaruhi lelaki tua itu. Kilin melompat ke salah satu retakan dan menghilang. Adapun Wang Lin, baik pecahan di atas maupun di bawahnya telah runtuh. Cihu benar-benar tercengang dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Wang Lin berteriak, "Cihu, kompas bintang!" Retakan spasial mulai terhubung satu sama lain, dan tanah telah sepenuhnya menghilang ke dalam kekosongan. Kekosongan terus menutupnya. Cihu segera terbangun dan tanpa berkata apa-apa mengeluarkan kompas bintang. Kompas ini sudah rusak parah dan retakan lain muncul saat pertama kali muncul. Namun mereka tidak mau repot-repot. Cihu melompat ke tengah kompas. Wang Lin mendarat di kompas hampir bersamaan dengan Cihu dan lokasi yang dipilihnya adalah sudut timur. Adapun Sun Tai, dia melihat ke arah hilangnya mayat wanita itu dan sekejap duduk di sebelah Wang Lin. Sun Tai berkata dengan tenang, "Kompas bintang, salah satu harta karun klan iblis raksasa. Sayangnya itu adalah produk yang cacat." Cihu tersenyum pahit. Ia mengatupkan giginya sambil mengendalikan kompas untuk bergerak menuju kehampaan. Mata Sun Tai berbinar saat dia berkata kepada Wang Lin, "Cheng Niu, kekosongan ini sangat berbahaya dan kompas ini terlalu rusak untuk bergerak terlalu jauh. Jika kamu setuju untuk melepaskan segelnya, aku bisa berjanji untuk mengembalikanmu dengan selamat ke Suzaku."
Bagaimana? Alasan dia memanggil Wang Lin sebagai tuan adalah karena Zoe ada di sana. Dia setidaknya harus bersikap seolah-olah setuju. Sekarang Zoe sudah mati. Bagaimana mungkin dia seorang kultivator transformasi jiwa bersedia menjadi budak? Selain kematian, ini adalah aib terbesar yang bisa dia hadapi. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dan memurnikannya menjadi mumi. Sun Tai berkata perlahan, "Kau tidak perlu menjawabku sekarang. Dan orang tua ini tidak akan membiarkanmu melepaskan segel tanpa alasan. Aku akan memberimu 2 boneka pembentukan jiwa tahap akhir. Dengan mereka di dekatmu, keselamatanmu di masa depan akan terjamin. Aku juga bisa memberimu metode kultivasi. Katakan saja jenis apa yang kau inginkan, dan aku akan mencari cara untuk mendapatkannya untukmu. Selain itu, aku punya pil dan obat surgawi. Selama kau setuju, kita bisa menyelesaikannya." Wang Lin menatap Sun Tai dan berkata dengan tenang, "Dengan kultivasi senior, tentu saja kamu tidak akan setuju untuk menjadi budak seseorang. Aku mengerti ini. Namun, belum lagi fakta bahwa aku bahkan tidak tahu cara melepaskan segel. Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan segera melepaskannya." Sun Tai mengernyitkan alisnya dan berkata dengan dingin, "Bocah kecil, apakah kau benar-benar mengira kau adalah tuanku?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, "Itu adalah keinginan senior Zoe, bukan keinginanku. Lagi pula, apakah senior menganggapku anak kecil? Aku khawatir hal pertama yang akan dilakukan senior setelah aku melepaskan segel adalah membunuhku." Wajah Sun Tai suram saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat dia tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan niat jahat. "Bicaralah, apa yang perlu kamu lakukan agar segelnya bisa dibuka?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak tahu teknik untuk melepaskan segel. Jadi bagaimana aku bisa melepaskannya?" Sun Tai tiba-tiba berdiri sambil menatap Wang Lin dan berkata, "Bocah cilik, jika kau menolak bersulang kemenangan, maka kau akan minum anggur pahit kekalahan sebagai gantinya. Aku adalah ketua-tetua sekte Maya Zuzaku, seorang kultivator transformasi jiwa. Aku menolak untuk tunduk kepada siapapun, terutama junior sepertimu yang bisa kubunuh dengan 2 jari. Jangan berpikir kau bisa membunuhku dengan perintahmu. Aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak hanya memiliki 3 jiwa, tetapi juga 1 jiwa keempat. Jiwa keempat ini ada di dalam tubuh di dalam peti mati. Kau bisa menghancurkan jiwa di dalam tubuh ini. Tetapi saat itu terjadi, jiwa keempatku akan membunuhmu." Wang Lin tersenyum saat menyadari sesuatu dan berkata, "Senior, mengapa Anda mengatakan semua ini? Pasti ada maksud lain di balik semua ini. Selain menyuruh saya melepaskan segel, senior pasti sudah tahu bahwa segel ini bukanlah sesuatu yang bisa saya lepaskan." Sun Tai menatap Wang Lin. Setelah mengamati Wang Lin dengan seksama, ia berkata, "Bagus, tidak heran kau adalah orang yang dipilih Zoe. Kau lebih pintar dari kebanyakan orang. Aku tentu akan mencari cara untuk membuka segel itu sendiri. Tetapi sebelum itu, kau harus ikut denganku. Aku akan menjebakmu di suatu tempat. Hanya dengan begitu, aku bisa tenang. Namun kau tidak perlu khawatir. Aku bersumpah bahwa setelah segel itu dibuka, aku akan memberimu kompensasi." Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Sun Tai, aku bertanya-tanya, jika aku mati, apakah jiwa ketigamu akan terpengaruh? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati." Sun Tai mencibir sambil mengelurkan tangannya ke arah Wang Lin. "Segel budak itu tidak stabil. Gunakan pagoda untuk melindungi dirimu." Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Zoe kepadanya sebelum dia menghilang. Wang Lin tetap tenang sambil menatap Sun Tai dan memperhatikan tangannya semakin dekat. Tepat saat Sun Tai hendak meraih Wang Lin, cahaya putih bersinar dari tas pegangan Wang Lin dan pagoda itu muncul. Cahaya putih ini mengandung domain kegilaan level ascendant milik Zoe. Sun Tai mengeluarkan serangan kesakitan saat dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin berbinar. Zoe berkata pada pagoda ini dapat melawan Sun Tai, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang jiwa keempat. Dia tidak dapat memberitahu Sun Tai tentang hal ini. Memikirkan hal ini, dia memegang pagoda di tangannya dan tiba-tiba bergegas keluar. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh saat dia mencibir. Sun Tai, domain di pagodanya biasanya hanya mendorong orang keluar dan tidak memiliki efek berbahaya. Namun itu berbahaya bagimu. Ini adalah sesuatu yang dilakukan senior Zoe secara diam-diam untuk melawanmu. Wajah Sun Tai menjadi muram. Cahaya dari pagoda itu sangat berbahaya baginya. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh segel di tubuhnya. Sun Tai terus mundur. Wang Lin terus melangkah maju sambil berteriak dingin. Jika itu sekte lain, aku tidak akan tahu banyak. Tetapi karena itu adalah sekte mayat, aku tahu cukup banyak. Boneka maya di dalam peti mati itu tidak dapat menampung jiwa keempatmu. Kemungkinan besar itu adalah jiwa orang lain. Bahkan jika itu adalah jiwa keempatmu, itu adalah jiwa yang hancur. Wajah Sun Tai semakin jelek. Suaranya serak saat dia berkata,
Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Wang Lin tertawa sambil menatap Sun Tai. Dia melangkah maju dan berteriak, Sun Tai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani mencoba? Dengan kultivasi senior Zoe, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan meninggalkan bencana yang tidak stabil seperti kamu? Hanya dengan satu pikiran, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu memiliki jiwa keempat, senior Zoe sudah mempertimbangkannya. Melihat bagaimana tingkat kultivasimu tidak mudah diperoleh, aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi melihat bahwa kamu ingin memberontak, maka kamu harus mati. Mata Sun Tai memerah. Meskipun tidak menunjukkannya di luar, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Itu benar. Mengingat tingkat kultivasi Zoe, bagaimana mungkin dia meninggalkan masalah bagi junior ini? Mungkinkah Zoe entah bagaimana tanpa sadar memperhitungkan semua kemampuannya? Jantung Sun Tai bergetar. Sun Tai, apakah kamu tidak ingat bahwa mayat wanita itu melemparkan pagoda kepadaku? Tidak bisakah kamu melihat makna tersembunyi di baliknya? Suara Wang Lin bahkan lebih keras dan dipenuhi dengan rasa keagungan. Dia melangkah maju dengan pagoda di tangannya. Dan saat ini, dia tampak tak terhentikan. Sun Tai yakin dengan kata-kata Wang Lin. Dia sekarang takut dan terus mundur. Apa maksud tersembunyinya? Hati Sun Tai panik, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun. Wang Lin tertawa dan terus melangkah maju. Pada akhirnya, kamu harus mencari tahu sendiri makna tersembunyi itu. Jika kamu masih tidak memahaminya pada akhirnya, maka itu akan menjadi akhir hidupmu. Sun Tai terus mundur. Kali ini dia bergerak lebih cepat dan dengan cepat menjauh. Aku tidak akan merendahkan diri untuk berhadapan dengan junior sepertimu. Jika kau berani menghancurkan jiwa ketigaku, kau akan melihat bagaimana aku akan membalasnya. Setelah itu Sun Tai terbang ke kejauhan dan tidak lagi berbicara tentang menjebak Wang Lin. Wang Lin berdiri di tempat sambil menatap Sun Tai dengan dingin, menghilang di kejauhan. Baru setelah dia pergi, Wang Lin akhirnya merasa sedikit rileks. Kultivasi Sun Tai ini terlalu tinggi. Budak seperti ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Lin. Tampaknya bahkan Zoe tidak menyadari bahwa Sun Tai memiliki jiwa keempat. Wang Lin diam-diam berpikir, bahkan jika dia memiliki jiwa keempat, jika jiwa ketiganya mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis, bahkan mungkin meninggalkan luka tersembunyi. Jika itu terjadi, Sun Tai tidak akan takut hanya dengan beberapa kata dariku. Gumam Wang Lin. Dia berbalik dan terbang menuju Cihu dan Kompas. Wang Lin tahu bahwa apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika dia ragu-ragu sejenak, dia akan ditangkap oleh Sun Tai. Jika aku bisa menghancurkan jiwa keempat Sun Tai, maka aku benar-benar bisa menjadikannya budakku. Wang Lin segera kembali ke Kompas Bintang. Saudara Cheng, Sun Tai itu adalah tetua utama sekte mayat. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Cihu melihat apa yang baru saja terjadi, dan status Wang Lin meningkat dalam benaknya. Sebagai tuan muda klan setan raksasa, alih-alih membuat musuh, dia ingin berteman dengan para pahlawan. Sepanjang perjalanan mereka, Wang Lin telah menunjukkan kecerdasan dan tekadnya. Kultivasinya juga sangat menakjubkan, yang membuat Cihu ingin menjadikan Wang Lin temannya. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Jika bukan karena senior Zoe mengatakan kepadaku bahwa akan ada gunanya untuk tetap membuatnya tetap hidup, aku pasti sudah membunuhnya dan menggunakan pagoda ini untuk menyegel jiwa keempatnya. Tidak akan ada cara baginya untuk lolos dari takdirnya. Wang Lin mengatakan semua ini dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia tahu bahwa bahkan jika Sun Tai itu pergi, dia akan menggunakan akal ilahinya untuk mematai-matai mereka. Cihu terkejut. Dia tidak bertanya lagi saat dia fokus mengendalikan Kompas Bintang, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan. Tak lama kemudian setelah mereka pergi, Sun Tai muncul. Dia menatap ke arah hilangnya Wang Lin dengan ekspresi gelisah. Meskipun aku tidak percaya semua yang dikatakan junior ini, 80% dari itu seharusnya benar. Bagaimana mungkin seorang kultivator Soul Formation tahap awal bisa begitu tenang saat menghadapiku? Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak mau menghancurkan jiwa ketigaku. Sepertinya Zoe telah menyampaikan pesan kepadanya. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu untuk apa mereka ingin menggunakanku. Sun Tai merenung sejenak sebelum terbang ke depan. Masalah macam apa ini? Aku tidak bisa membunuhnya atau menjebaknya. Mengapa ini menjadi masalah? Jika aku memaksanya terlalu keras, dia mungkin memutuskan untuk menentang kata-kata Zoe dan menghancurkan jiwa ketigaku. Meskipun aku memiliki jiwa keempat, jiwa itu belum sepenuhnya tumbuh. Kematian jiwa ketiga tidak hanya akan menurunkan tingkat kultivasiku, tetapi juga akan mengurangi umurku. Sun Tai mendesah dengan sangat frustasi. Kompas Bintang yang dinaiki Wang Lin dan Cihu bergerak sangat cepat melintasi kehampaan. Namun setelah beberapa saat, retakan pada kompas semakin membesar, hingga akhirnya berhenti dan tidak dapat bergerak lagi. Wang Lin masih tidak bergerak atau mengatakan apapun. Saudara Cheng, Kompas Bintang ini tidak bisa terbang lagi. Kita harus terbang sendiri. Namun kekosongan ini terlalu berbahaya.
Cihu melompat dari kompas bintang dengan ekspresi getir. Wang Lin dengan santai melihat kompas bintang dan berkata, "Saudara Cihu, kamu hanya membawa satu kompas bintang." Cihu tersenyum getir. "Saudara Cheng, kompas bintang adalah harta yang sangat langka. Bahkan di seluruh Suzaku, tidak banyak yang memilikinya. Sekte iblis raksasa kita hanya memiliki satu dari masa ketika kita pindah ke planet ini. Tetapi sekarang telah rusak olehku. Ketika aku kembali, aku pasti akan dihukum dengan berkultivasi secara tertutup." Wang Lin tersenyum tenang dan berkata, "Saudari Cihu, meskipun kita belum lama saling kenal, kita telah melalui hidup dan mati. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku bisa memperbaiki kompas bintang ini." Cihu tentu saja terkejut. Ia hanya berpikir tentang apa yang harus dilakukan tanpa kompas bintang. Kecepatan mereka tidak hanya akan melambat, mereka juga tidak akan memiliki peta untuk memandu mereka. Mereka akan membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan tempat ini dengan terbang sendiri. Dan ada banyak makhluk berbahaya yang hidup di gambaan. Jika saudara Zeng dapat memperbaiki kompas bintang ini, maka kita berdua pasti dapat meninggalkan tempat ini. Cihu tidak bertanya bagaimana Wang Lin tahu cara memperbaiki kompas bintang yang sangat langka ini. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dan jika Wang Lin tidak berbicara, maka akan menjadi tidak sopan untuk bertanya. Wang Lin tersenyum diam-diam sambil menatap Cihu. Cihu segera mengerti dan berkata cepat, "Saudara Zeng, aku tidak akan memintamu memperbaiki kompas bintang ini dengan cuma-cuma. Jika ada yang kau butuhkan, tanyakan saja." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Bahan untuk memperbaiki kompas bintang terlalu berharga dan juga membutuhkan banyak energi spiritual. Jika aku memperbaiki kompas bintang ini, itu harus menjadi milikku. Aku harap saudara Cihu bisa mengerti. Ekspresi Cihu tidak berubah. Dia tetap diam. Kompas bintang ini adalah harta yang sangat penting bagi keluarganya. Meskipun sekarang sudah tidak berguna, memberikannya begitu saja akan membuatnya merasa sangat frustasi. Wang Lin tersenyum lembut. "Jika ini terlalu sulit bagi saudara Cihu, aku masih bersedia memperbaikinya untukmu sebagai tanda persahabatan kita." Cihu mengangkat kepalanya. Ia menatap Wang Lin dan tertawa. "Saudara Cheng, apakah yang kau katakan itu benar?" Wang Lin tersenyum. "Memang benar. Namun aku akan membutuhkan kompas bintang ini untuk sesuatu di masa depan. Jadi ketika aku perlu meminjamnya, jangan menolakku." Cihu menatap Wang Lin dan diam-diam bertanya-tanya apakah yang dikatakannya itu benar atau bohong. "Saudara Cheng, karena kamu menganggapku sebagai teman, bagaimana mungkin aku pelit? Jika kamu mencoba meminjamnya di masa depan, dengan temperamen keluargaku, tidak mungkin mereka akan dengan mudah meminjamkannya kepadamu. Jadi hari ini aku mungkin juga memberikannya kepadamu." Wang Lin tersenyum. Ia menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih." Tanpa sepatah kata pun, Cihu melambaikan tangannya dan kompas bintang kembali ke tangannya. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Aku harus meminta saudara Cihu untuk melindungiku. Aku akan menyempurnakannya sekarang." "Ya, aku akan melindungimu." Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Pada saat Wang Lin memperbaiki kompas, Sun Tai mengamati mereka dari kejauhan. Dia berada di luar jangkauan deteksi mereka. Zeng Niu ini bahkan tahu cara memperbaiki kompas bintang. Dia tidak sederhana. Jika aku bertindak sekarang, aku 70% yakin bisa menahannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Namun jika aku bertindak tanpa keyakinan penuh, itu bisa mengakibatkan aku kehilangan sesuatu yang tidak mampu aku tanggung. Sulit, sangat sulit. Skill budak ini terlalu kuat untuk bisa menghancurkan jiwaku hanya dengan pikiran. Itu terlalu berbahaya bagiku untuk mengambil resiko. Mata Sun Tai menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menyerah pada pertaruhan ini. Jiwa ketiga ini adalah jiwa utamanya. Kecuali dia benar-benar harus melakukannya, tidak ada gunanya mengambil resiko. Beberapa hari kemudian, kompas bintang di hadapan Wang Lin bersinar terang. Semua simbol aneh di atasnya bersinar terang sebelum meredup kembali. Wang Lin membuka matanya. Cihu segera menyadarinya dan menoleh. "Kakak Cheng, apakah kamu sudah selesai memperbaikinya?" ucap Cihu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.